Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ibrahim Rashid dengan NIM dia 25137. Oke, kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang urogenitalis, atau misalkan nanti kita akan ngebahas anatomi tentang organ genital maskulina, sama juga nanti ada bagian-bagian pelvis, sama juga kita bakal ngebahas sistem uropeotika. Oke, yang pertama aja lanjut kita ke sistem yang pertama, itu genitalis yang maskulina. Oke, yang pertama ini kita akan ngebahas tadi, kalau misalkan yang maskulina kan akan ngebagi menjadi tiga, yaitu yang area eksterna, interna, sama juga nanti ada yang kelenjar-kelenjarnya, atau ya kelenjar-kelenjarnya itu. Oke, yang pertama ini pars penis. Pars penis itu nanti kan misalkan ada dua. Di pars penis ini nanti kita bagi menjadi dua, yaitu pars libera sama pars fixa. Oke, pars fixa ini nanti akan menjadi dua lagi, yaitu crus penis dan juga bulbo penis. Sedangkan nanti kalau crus penis menuju libera, dia akan membentuk pars cavernosa. Sedangkan kalau misalkan yang bulbus ini yang akan ke pars libera, akan ngebentuk si glans penis ini. Oke, ini bagian tampak dari bawah ya, dari ventral. Sedangkan dorsalnya itu bagian yang atas di cavernosa. Nah, kalau misalkan nanti penis dibelah jadi bagian lateral atau potongan-potongan melintang, mohon maaf. Nah, jadi dia akan ngebentuk dua jaringan seperti ini. Yang pertama ini yang cavernosa, dua. Sedangkan kalau yang misalkan yang pars spongiosa ini satu, karena spongiosa ini tempat keluarnya uretra. Sedangkan kalau pars cavernosa ini tempat jaringan erektil yang bakal nanti diisi sama darah-darah. Nah, lanjut kita bakal ke vaskularisasinya. Oke, di vaskularisasinya dia ini akan terbagi menjadi dua, pudenda interna yang bagian dalam-dalamnya, atau nanti bagian yang bikin ereksi, atau juga ada pudenda eksterna yang nanti yang bakal ngenutrisiin di bagian kulit. Oke, yang di pudenda interna nanti di sini ada profunda penis. Nah, profunda penis ini nanti di cavernosa ini dia keluar lagi jadi helicinae. Nah, ini yang bakal ngebuat jaringan-jaringan itu ereksi. Oke, nah terus nanti ada bulbo penis, dorsalis penis, uretralis, sama bulbo uretralis. Nah, kalau medulina externa itu yang kulit tadi, yang itu ke femoralis. Nah, sebenarnya kalau yang vena ini kan arterinya. Kalau venanya sebenarnya nggak jauh beda, akan tetapi yang venanya nanti berlabuhnya hanya di pudenda interna. Nah, kalau misalkan di lymphnodusnya, kalau misalkan ini kita lihat bagian luar penis, kulit-kulit penis itu dia warnanya pink. Berarti nanti dia ke superficial inguinal superficial. Sedangkan kalau misalkan di bagian glans penis atau kepala penis sampai ke bagian spongiosa penis, ini dia bakal ke lumbar. Sedangkan kalau misalkan yang tadi di bagian cavernosa, dia itu bakal larinya ke iliaca interna. Oke, lanjut. Nah, ini tadi musculus yang menyangga. Musculus yang menyangga ini kalau misalkan bagian crus penis atau tadi dua kakinya itu, dia bakal disangga sama musculus ischiocavernosus. Sedangkan kalau misalkan bulbusnya yang tadi di tengah-tengah itu, dia bakal disangka sama musculus bulbus spongiosus. Oke, lanjut kita bakal ke skrotum. Tadi kita udah belajar penis, kita skrotum. Skrotum itu kan lapisan yang melapisi testis. Ada apa aja sih? Itu ada 9 lapisan. Oke, yang pertama ada kulit, nah terus ada superficial, dartos fascia, atau misalkan disebutnya fascia dartos atau musculus dartos. Nah, kalau habis itu selanjutnya ada fascia spermatica yang eksterna. Nah, karena ada yang eksterna berarti ada juga yang interna. Tapi di antara itu ada juga musculus cremasterika yang buat ngangkat turunin si testis. Oke, selanjutnya itu ada di tunica vaginalis. Tunica vaginalis tadi terbagi menjadi dua, ada yang parietal, ada yang visceral. Selanjutnya ada juga tunica albuginea. Nanti terus setelah di tunica albuginea, selanjut ke substansi di testis, yaitu sel-sel testis. Ada sel-sel toli yang ngebuat yang penyokong. Terus ada juga sel spermatogenik yang buat ke ngehasilin sperma. Nah, terus ada juga sel yang ngehasilin testosteron. Nah, kalau misalkan di bagian testis, di sini kita lihat bagian-bagian tubulus yang melingkar-lingkar. Ini disebut tubulus contortus seminiferus. Sedangkan kalau misalkan nanti tubulus seminiferus itu dia bakal ngebentuk suatu tubulus juga tapi lebih lurus, jadi itu disebutnya yang rectus. Nah, nanti rectus seminiferus ini bakal berlabuh di rete testis ini yang membentuk jaringan laba-laba. Nah, setelah di rete testis ini dikeluarkan ke epididymis lewat ke ductus efferent. Nah, di ductus efferent di epididymis di sini sperma akan mengalami pematangan sperma. Nah, setelah itu dia dikeluarkan lewat di ductus deferens. Nah, lanjut setelah dari strukturnya kita akan ngebahas vaskularisasinya. Kalau misalkan vaskularisasi dari testis itu kita akan dapat menemukan adanya arteri testicularis, sama juga ada arteri
dari si deferentis karena dia dekat dengan ductus deferens. Dan juga nanti kan tadi udah bilang ada musculus cremasterika yang buat naik turunin si testis tersebut. Nah itu juga kita kedapatan dari arteri cremasterika. Nah untuk venanya, karena venanya ngebentuk kayak pohon anggur, mau bentuk melingkar-lingkar gitu, mengikat-ngikat gitu, nah makanya disebutnya plexus pampiniformis. Pampini ini adalah anggur, sedangkan formis itu adalah bentuk, makanya dinamakannya ini karena bentuk venanya di sini melingkar mengikat-ngikat gitu. Oke, selanjutnya ini tadi jalur perjalanan testis tadi udah disebutkan dari sel hingga ke ductus deferens. Kita lanjut aja dari ductus deferens. Nanti di sini dia berlabuh di ampula ductus deferens di nomor 4 ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke warna biru ini ke ductus ejaculatorius atau ductus yang mendorong keluarnya si sperma-sperma tersebut. Nanti di ductus deferens ini kita dapat dapat supply substansi dari kelenjar prostat dan juga kelenjar vesika seminalis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uretra, pars spongiosa, pars membranosa. Nah, di pars membranosa sampai ke pars spongiosa ini yang pertama tadi prostatika, terus membranosa, selanjutnya ke spongiosa. Di sini kita dapat substansi dari kelenjar bulbo uretralis. Nah, selanjutnya ini adalah bagian klinis. Di klinis ini kita membahas akan 3 klinis di sini. Yang pertama itu ada torsiotestis atau testis yang memutar atau ngebentuk spiral karena funiculus spermaticus atau bagian-bagian yang ngejaga testis itu, yang menjadi penyangga atau penyokong testis itu, dia memutar berkelainan dari yang normal. Di sini juga ada varikokel atau pembesaran vena-vena. Tadi kan udah disebutin kalau misalkan vena yang di testis itu pampiniformis, dia itu ngeliket-ngeliket. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan ada ini, dia itu jadi membesar venanya. Makanya nanti di sini kalau misalkan dilihat di tampak luar, dia itu vena-venanya akan kelihatan jelas gitu, warnanya biru dan bengkak-bengkak. Sedangkan kalau yang terakhir ini kita akan ngebahas tentang bilik prostat hiperplasia atau kelenjar prostat yang tadi ini ngebesar yang ngebuat saluran uretra menyempit, yang ngebuat akhirnya urin sama spermanya tidak keluar. Oke, lanjut kita ke sistem ureoperetika. Di sistem ureoperetika kita akan membahas tentang empat struktur utamanya ya. Yang pertama adalah ginjal. Berarti di ginjal ini kita akan mengalami filtrasi dari darah. Jadi nanti substansi-substansi yang tidak kepake di sini difiltrat, yang akan dibuang menghasilkan urin. Nah, di ginjal ini nanti setelah dari proses filtrasi, di situ ada tubulus proximal, ada tubulus Ansahenre, ada juga yang distal sama ductus collectivus. Nah, nanti setelah itu kita akan ke sini di pelvis renalis. Di pelvis renalis nanti dia akan ngalirin urin-urin tersebut ke ureter. Di ureter ini ya sebagai cuma saluran dari renal menuju ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini tempat penyimpanan urin manusia. Biasanya di sini bakal menyimpan 500 mili kadar maksimalnya. Nah, di vesika urinaria ini akan dilengkapi otot-otot polos yang sangat kuat karena ada 3 lapisan sangat besar. Nah, itu disebutnya musculus detrusor karena nanti dia yang akan mengeluarkan urin-urin itu menuju ke uretra atau saluran yang menyambungkan antara vesika urinaria sampai ke OUE, outer uretra externa. Jadi akan dibuang ke luar. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pelvis. Nah, di dasar pelvis itu ada 4 otot penyangga besar atau biasanya disebut di levator ani. Yang pertama itu ada ini, pubococcygeus. Nah, di pubococcygeus ini dia yang akan menyangga tadi salah satu otot yang menyangga si dasar-dasar pelvis. Nah, terus juga ada nih ileococcygeus, sama dia itu part of levator ani karena tadi bilang 4 otot yang menyangga yaitu levator ani. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang coccygeus. Nah, satu lagi yang mana? Satu lagi itu ini, puborectalis. Tadi ada pubococcygeus, ada puborectalis. Sama ada ileococcygeus sama coccygeus tersebut. Oke, itu 4 otot yang menjadi dasar pelvis.
Nah, selanjutnya di membrana perineum ini membran yang menjaga antara, kalau misalkan di wanita itu vagina, kalau misalkan tadi di pria itu yang pars prostatika sama membranosea. Nah, kalau misalkan di pria itu hanya ada musculus sphincter uretra externa sama transversa perineum musculus, sedangkan kalau misalkan di dia itu ada tambahan dari uretra vaginalis sama juga ada musculus kompresor. Nah, lanjut kita ke regio urogenital sama analis. Nah, kalau misalkan di bagian bawah, bagian inferior tubuh manusia ini akan ngebentuk diamond atau persegi, segi empat lah, segi empat di antara ini symphysis pubis atau di sini nih lihat. Nah, kalau terus ada juga ini tubur isiadicum 2 gitu, sama nanti ngekerucut lagi di ujung coccygeus. Nah, nanti di bagian tubur isiadicum ini dibelah menjadi 2, segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, segitiga atas ini yang urogenital, sedangkan yang di bawah itu yang regio analis. Nah, regio analis ini kan tempat keluarnya yang dari rektum, sedangkan kalau yang atas itu tempat yang proses sistem uropeutika atau enggak juga yang genitalis. Lanjut, nah ini untuk perbedaan pelvis laki-laki sama perempuan. Ini dilihat dari gambarnya, kalau misalkan pelvis itu lebih lonjong ke atas ya, sama lingkaran di tengahnya itu lebih ngebentuk oval. Sedangkan kalau di perempuan ini tuh lebih bulat gitu. Tapi yang di bagian tulang-tulang ini tidak terlalu lebar. Nah, sama di sini sudut yang dibentuk. Kalau misalkan yang pria ini lebih kecil, sedangkan yang wanita lebih besar sudutnya. Nah, di sini sudah tersedia kriteria-kriterianya, perbedaan-perbedaannya antara pelvis wanita dan juga pelvis yang pria nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang Hodge atau bidang yang ditunjukkan untuk proses pengeluaran dari anak. Nah, yang pertama, bidang Hodge yang pertama itu ada dari adytus pelvis atau pintu masuk pelvis. Nah, ini ditarik biasanya ya dari si ini promontorium sampai ke bagian symphysis pubis yang margo superior. Nah, kalau misalkan yang bidang Hodge kedua, ini ditarik dari symphysis pubis yang bagian inferior hingga ke osakrum yang kedua. Nah, kalau misalkan bidang Hodge yang ketiga ini kita ambil dari spina isiadicus atau bisa juga ditarik dari ini tulang sakrum yang ketiga. Sama kalau misalkan bidang Hodge yang keempat ini bisa ditarik dari ujung dari os coccygeus. Oke, selanjutnya ada episiotomi. Episiotomi ini adalah proses yang dilakukan dari proses perlahiran dari anak pertama biasanya. Untuk apa? Untuk mencegah kerobekan dari keluarnya bayi dari vagina akan robek hingga ke anus. Makanya di sini akan dipotong terlebih dahulu. Pemotongannya itu ada 2, yaitu yang pertama ada media yang langsung ke arah anus, sama juga ada yang medio lateral, jadi agak miring sedikit gitu. Tadi untuk apa tujuannya? Untuk biar tidak ada perobekan hingga ke anus hingga merusak anus. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan anatomi sistem uropoetika sama juga sistem genitalis, organa genitalis dari aku. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.